dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum Tapi kan diuji. belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau itu ada hasilnya dulu, itu kan bukan buat kelinci percobaan, Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu Nah terus kayak negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Anak-anak yang tawuran. Saya bilang tadi negara dan orang tua. Nah negara itu kan identiknya sama pemimpin. Nah mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang pemimpin, mengatasinya caranya dengan seperti itu, Pak. Kita sepakat punya anak ingin ya minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu, tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-bapak, tujuan Deddy Mulyadi ingin membentuk atau membina anak jadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya jangan pakai militer. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi, diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya Bu, maaf ya, caranya salah. Kalau misalnya katanya nggak pakai cara militer, dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran. Mana solusinya sampai sekarang? Sesalahnya hanya dicatat dulu. Kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungi sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini, daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja. Kenapa sekarang pas ada program Pak Deddy langsung lagi. Maaf ya, katanya beginilah, melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah, kalau menurut saya kalau emang nih programnya Pak Deddy Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, jangan duduk manis aja gitu ya, diem baik. Tapi begitu ada program begini-begini, nggak bagus lah, beginilah begitu. Iya, Ibu ini sepakat bahwa ini kegagalan negara dalam mengelola pendidikan sehingga yaitu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya akhirnya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah nasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong Mendikdasmen, KPAI, DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, instrukturnya seperti apa, entah dari psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya. Nggak semua setuju. Saya nggak setuju juga itu dengan pendapat dari Kak Seto. Saya lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek. Suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakai seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu. Nggak sesuai. Kak Seto langsung saja Kak Seto silakan.
saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya, kemudian saya juga bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan ya, makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak, tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah, ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Tadi Ibu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak-anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, mengenai lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, padahal mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dengan dinamika, anak yang cerdas, tapi karena pengarahannya lingkungannya adalah keliru, maka jadilah seperti itu. Kalau kemudian ada seorang punya ide, membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur, dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi lawyer, siapa yang jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya. Ya, tetapi marilah kita ikuti, dan saya juga mohon kepada Kang Deddy, ini mohon terbuka, tidak yang ditutup-tutupi, disembunyikan dan sebagainya. Dan saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Dan ini tentu harus ada evaluasi, karena pada waktu misalnya apakah nanti ada evaluasi? Ada, semuanya ada. Tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif, karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Oke. Kak Seto, Itu yang penting.